Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Lanyubi. Kali ini saya melanjutkan tutorial penggunaan WA sebaran. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tata cara install atau memasang WA sebaran dan juga sebaran helper. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana memulai menggunakan atau memulai membuka WA sebaran dan juga apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama, buka terlebih dahulu browser Chrome-nya. Ini saya sudah buka ya. Kemudian pastikan instalasi yang telah kita lakukan sudah masuk ya. Instalasi sebaran yang sebelumnya sudah masuk. Nah, kita bisa cek dengan tekan tombol ini ya, bagian extension di bagian pojok kanan atas. Untuk ngecek, kita klik, kita tekan tombol manage extension. Nah, muncul di sini ya. Sudah ada ya. Ada sebarannya, ada helpernya. Oke, berarti sudah aman ya, sudah. Ada. Kemudian karena pastikan extensionnya atau aplikasinya sudah ada, kita langkah selanjutnya yaitu menuju website web.whatsapp.com ya. Kita mulai. Kita ketikkan terlebih dahulu web.whatsapp.com. Nah, ini ya, kita klik ya, kita enter. Oke, maka layar login WhatsApp akan muncul ya, dan untuk memastikan bahwasanya aplikasi kita sudah terinstall, di sebelah kanan ini, bagian sebelah kanan layar juga akan terpotong untuk aplikasi sebaran. Nah, seperti itu ya. Kemudian yuk kita scan untuk login. Kita tunggu sampai login selesai. Nah, biarkan sampai login. Oke, sudah ya. Kita sudah masuk, kita sudah login ya. Kita sudah login pada WhatsApp web. Kemudian pada sisi sebelah kanan, nah, aplikasi kita sudah muncul. Aplikasi kita sudah muncul. Ada user berupa email dan password. Nah, berarti kita tinggal untuk bisa menggunakan aplikasi ini, berarti kita butuh untuk login ya. Kita login terlebih dahulu. Ya, kemudian kita passwordnya.
salah ya, pastikan passwordnya benar. Login masih salah. Nah ya, saya ingat-ingat dulu passwordnya. Oke, sudah berhasil ya. Ketika sudah berhasil login atau masuk, nah tampilannya seperti ini pemirsa. Nah tampilan masuk awal, kita dibawa ke fungsi pengiriman. Nah, di sini kalau ini broadcast ya, ini yang aktif pada ikonnya. Ya. Di sini kita bisa kirim personal ke nomor personal ya. Kita bisa juga kirim ke grup. Nah ini kalau ini grup, kita tinggal pilih grup yang kita punya. Oke ya. Untuk personal kita bisa tambah kontak ya dari label yang kita punya. Nah, kalau kita menggunakan WhatsApp Business, biasanya kita memberi label, nah, kan otomatis akan muncul ya, kita bisa pilih. Atau bisa kita import, ambil dari kontak yang kita punya. Ya. Jadi dari kontak WA yang kita punya. Kemudian kita juga bisa import dari file ya, formatnya CSV. Nah, kita bisa import juga ya, ada fitur ini. Kemudian untuk fitur perpesanannya ya, kita bisa mengirim pesan dalam bentuk teks saja, teks, atau kita bisa kirim ada teks, kemudian di sini di attach file kita bisa juga kirim file ataupun gambar ya. Kalau video berat ya, kalau ada video. Oke, ini gambaran singkat untuk bagian broadcast. Kemudian di bagian broadcast ini kita juga ada pilihan template ya. Jadi pilihan template itu untuk pesan-pesan yang biasa kita kirim, kita bisa simpan nih di template. Jadi kita buat pesan ya, kita simpan, tapi simpanannya masih lokal ya, browser ya, dalam bentuk template. Nah seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke fitur script, ambil nomor ya. Tinggal diklik bagian ini, bagian script ya. Kita bisa ambil nomor dari semua kontak ya yang kita punya, ataupun dari kontak chat WA. Nah, jadi kalau kontak Anda ini semua nomor yang tersimpan, kalau kontak WA yang hanya WA saja. Nah, tinggal tombol ini ya, klik tombol script data. Nah, nanti ada saya buatkan video detailnya ya. Ini hanya untuk fitur. Kemudian kita juga bisa ambil nomor dari anggota grup yang kita ikuti. Nah, ini saya cuma punya grupnya sedikit. Nah, dan selanjutnya bagian koleksi.
Nah, buat koleksi ini kita bisa menyimpan ya grup-grup atau nama-nama kontak ya, sehingga kita pada saat blast kita tidak perlu lagi import lagi ya. Jadi kita sudah simpan di browser sini ya. Cara membuatnya bisa kita import data. Nah, tinggal diimport ya. Kalau kita sudah punya data koleksi, kemudian kita ini tinggal diimport, kemudian atau kita buat koleksinya dulu. Nah, koleksinya tinggal dikasih label ya. Nah, dinamain apa? Kemudian ya kita kasih nama apa? Kemudian nomor-nomornya. Nah, seperti itu. Nomor-nomornya misalnya nih customer daerah Jawa Timur. Nah, itu tinggal dimasukkan sini ya. Oke, sehingga kita nggak perlu lagi import ya, sudah tersimpan di browser. Tapi browser lokal ya. Jadi kalau pada saat aplikasinya kita uninstall ya ikut hilang, kecuali kalau sudah di ekspor terlebih dahulu. Nah, kemudian fitur selanjutnya template pesan di sini. Nah, disinilah tempat kita membuat template pesan, sehingga nanti nggak usah masukkan teks-teksnya berulang-ulang. Nah, tinggal tombol buat template. Nah, misalnya labelnya selam ulta gitu ya. Nah, misalnya sini ulta, kemudian di sini kalau mau gambar nggak bisa, kemudian di sini kalimatnya ya, misalnya selamat salam Pak. Nah, ini kita kasih variabel nantinya, salam Pak titik. Nah, salam Pak ini ya. Nah, nanti angka satunya akan diganti menjadi variabel salam Pak siapa, Pak A, Pak B. Nah, selamat ulta ya. Nah, tinggal masukkan ini kan ulta nih. Nah, jadi udah masuk, kita udah satu template ya. Nah, di sini untuk templatenya kalau kita klik di bagian pin ini, kalau ini hapus, ini pin, maka dia akan muncul di sini ya. Nah, di bawah sini ya. Jadi kalau mau balas kata-kata ulta ya tinggal klik ini, nanti nggak usah ngeklik lagi ya. Tapi saya jarang menggunakan. Nah, ini ulta template. Kemudian fitur selanjutnya ini yang fitur auto replay. Nah, jadi untuk versi 2.2.4 ini ada fitur auto replay ya. Syaratnya PC-nya dan browser Chrome-nya harus nyala terus ya, nyala terus kalau mau ini. Jadi ketika nanti ada orang yang chat masuk, nah nanti akan otomatis dibalas sesuai dengan keyword atau kata kunci yang sudah kita buat. Kalau kita memang memasangnya. Nah, ini ada auto replay. Nanti untuk cara penggunaan nanti akan saya buatkan tutorial tersendiri ya, detail sendiri. Kemudian pengaturan. Nah, di sini pengaturan ya. Untuk pengaturan pertama itu karakter pemisah. Ini maksudnya untuk format nomor HP, format nama, format variabelnya ya. Jadi kata pemisahnya misalnya nomor HP kemudian koma. Nah, karena kita akan menggunakan ini sebaran helper ini, maka settingannya harus kita ubah ke garis vertikal ya. Nanti saya
contohkan lebih jelas. Jadi di sini kita bisa karakter pemisah untuk penulisan ini ya, nomor HP, kemudian nama pemiliknya, kemudian variabel-variabel yang dimasukkan kita menggunakan karakter pemisah koma. Kemudian di sini ada jeda pengiriman, kita bisa atur nih jeda antar pengiriman ya, semakin lama ya bisa dikatakan semakin lama ya semakin aman ya. Kenapa? Karena WA mendeteksi kalau terlalu cepat biasanya rawan blokir, apalagi kalau nomornya masih baru. Nah di sini kita bisa atur nih minimalnya berapa, misalnya 10. Nah seperti itu ya, misalnya 10 kemudian sampai 60 detik. Nah jadi nanti dia akan menggunakan acuan itu untuk jeda pengiriman ya. Ini bisa diatur ya, silakan bereksperimen di mana yang paling enak ya dan aman ya, bisa dieksperimen. Kalau saya biasanya sih ya tergantung ini ya, jumlah yang dikirim, kemudian nomornya gitu. Nomornya. Nah, di sini ada fitur recovery. Nah, ini defaultnya adalah off ya. Untuk fitur recovery ini digunakan ya kalau kita mau blast, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Jadi kalau kita aktifkan nanti ketika ada error atau apa, ya biasanya dia nanti akan tersimpan. Kemudian misalnya ada koneksi jaringan internet mati, ini ya bisa digunakan. Tetapi ini memang akan membebani ini ya, penyimpanan di browser ya. Ya boleh digunakan, tapi saya jarang menggunakannya karena memang ini sih udah memastikan bahwasanya koneksi lancar gitu ya. Silakan digunakan, silakan bereksperimen karena sangat tergantung dengan kapasitas jumlah yang dikirim ya. Semakin banyak nanti berarti log yang disimpan juga semakin banyak, sehingga juga akan mempengaruhi kinerja ya. Sebenarnya sih cukup ya dengan ini hanya untuk tambahan. Selanjutnya dari fitur recovery. Nah sekarang ya ini fitur tambahan aja. Biasanya kalau kita suka buat video ya, tutorial tentang WA, biasanya kan ada yang di blur ya. Nah ini blur foto daftar chat ya, kita tinggal nyalakan, nanti fotonya ini sebelah sini sama blur. Nah blur konten ya di sini, yang di sini ini akan blur. Nah, ini bisa dicoba masing-masing, tapi ini tidak berpengaruh pada proses pengiriman. Jadi yang fitur-fitur ini tidak berpengaruh pada proses pengiriman ya, hanya apa yang muncul yang berubah di sini hanya tampilan yang ada pada layar kita. Nah, layar orang-orang yang kita kirim tidak akan ini ya, tidak akan terpengaruh. Nah, seperti itu, terinspirasi dari WA Web Plus ya. Oke, selanjutnya ke ini bagian pengaturan atau setting ya. Sekarang ke bagian profile. Oke, kita ke ini ya, pojok bawah ini ya. Kalau yang paling ke bawah ini minimize, nah muncul kan. Kemudian di profile, nah di profile nah sudah ini ya ada. Nah jadi fungsi logout berada pada profile ya, kemudian versi WhatsApp web yang terbaru ya, kemudian versi sebaran. Ini sangat berpengaruh ya versi WhatsApp web. Kenapa? Karena setiap WhatsApp webnya berubah, kadang-kadang ya sistem di dalamnya juga berubah, sehingga akan berpengaruh. Kadang-kadang harus diupdate untuk aplikasi sebarannya, kadang-kadang nggak main ya, sehingga nggak langsung muncul, kadang error, kadang-kadang
bisa dibuka tapi nggak mau ngirim. Nah, ini sangat berpengaruh nih pada versi WhatsApp yang dipakai, karena biasanya update dari WhatsApp officialnya ya ada perubahan sehingga harus mengikuti juga. Nah, di sini di bagian ini nih nomor terdaftar ya, ada nomor-nomor yang terdaftar sehingga kalau kita menggunakan WhatsApp web selain dari nomor terdaftar ini ya kita nggak bisa login. Nah, jadi kalau mau login lagi ya gunakan nomor yang terdaftar. Terus kalau mau merubahnya ya tinggal dihapus saja. Misalnya mau ganti nomor, ya nomor yang terdaftar ini login dulu dengan nomor yang terdaftar kemudian hapus. Ya, setelah dihapus kan jadi kosong tuh. Nah, nanti kalau sudah kosong kita tinggal setelah dihapus kita log out, ya kita tinggal login lagi scan WhatsApp dengan nomor yang terbaru yang ingin kita daftarkan. Jadi nanti otomatis masuk ke list yang ada di sini ya. Ya, untuk yang akses ini ya dibatasi cuma 2 ya, jadi hanya 2. Ini kenapa 4? Ya karena memang spesial ya. Spesial. Oke, seperti itu gambaran fitur-fiturnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nah ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini hubungannya dengan setting garis vertikal. Oke, bagi yang ingin memulai pengiriman ya, untuk pengiriman ya di sini saya sediakan ini ya, sebaran helper untuk merubah format ini ya, untuk merubah format Excel ya, format file kontak, nomor HP yang kita simpan dalam Excel menjadi CSV yang sesuai dengan aplikasi sebaran. Oke ya. Oke, kita coba. Saya sudah siapkan filenya ya, kita coba. Nah, kita off kan dulu. Off. Nah, nggak muncul ya. Nah, ini kita on kan dulu ya, kemudian kita tinggal pilih file ya, choose file, kontak uji coba ya, ini file Excel ya. Nah, file Excelnya, nah otomatis formatnya berubah jadi ini. Oh ya, lupa kan saya tunjukkan dulu file Excelnya seperti apa sih. Saya tunjukkan dulu tadi, kontak uji coba. Nah, ini file Excelnya. Nah, oke, saya perbesar kelihatan. Oke, pemirsa, format yang bisa digunakan ya, format wajib untuk aplikasi sebaran adalah seperti ini nih pemirsa nih. Jadi tidak usah dikasih title atau judul, langsung aja. Jadi mulai dari kolom 1 sampai ke bawah, kalau banyak ya berarti 1 sampai 1000, 100. Itu yang pertama, kolom pertama. Ya, ini sheetnya cuma 1 ya, jangan banyak-banyak. Jadi kolom pertama wajib nomor HP dengan format kode negara ya. Misalnya kalau Indonesia 62. Jadi jangan ditulis 082 ya. Jadi pakai 62 kemudian nomornya. Ya. Kalau non Indonesia bisa jadi ada 91 misalnya untuk Timur Tengah, 60 untuk Malaysia ya. Kemudian 61 nomor berapa gitu. Jadi kolom pertama ini
wajib nomor HP. Jadi kolom pertama nomor HP. Kemudian kolom selanjutnya, nah ini yang baru, ya ini baru kita sebut variabel. Jadi kolom pertama adalah nomor HP, kolom selanjutnya ini variabel. Ya mau berapapun nggak masalah. Ya, nggak diisi pun nggak masalah ya. Misalnya di sini kosong-kosong hanya ada nomor, ya cukup kolom A saja. Kolom B nggak usah diisi, kolom C nggak usah diisi. Oke, ini bentuknya ya. Awalnya file Excel seperti ini. Nah, ketika kita gunakan, ini lagi ya, coba lagi. File, kontak, uji coba. Nah, maka jadinya akan seperti ini nih. Ini untuk yang ini siap langsung digunakan untuk Blast ya. Nah, setelah jadi ini kita tinggal download. Nah, ini namanya kontak 2 CSV. Oke ya, jadi bentuknya adalah ada pemisahnya ya, garis tegak ini ya. Oke. Kita close. Kemudian pada aplikasi sebaran pastikan dulu ya di pengaturan. Ini kan awalnya koma. Ya, kita ganti ke garis vertikal. Kenapa? Karena tadi menggunakan ini ya, sebaran helper. Oke, tadi kontak CS2. Nah, tinggal kita ini saya close. Berarti kembali ke broadcast, import CSV. Nah, kita cari kontak 2 tadi, masuk folder download. Klik. Nah, udah pas kan? Kenapa saya pilih garis tegak vertikal? Karena kadang-kadang ada orang menulis namanya, nanti nulis nama ada pakai koma, sehingga akan bertabrakan, sehingga jadi error. Oke, seperti ini. Udah bisa masuk, tinggal kita coba kirim gitu kan. Halo. Kan di sini muncul. Kalau di sini ada yang error, tidak sesuai format, nggak muncul. Oke. Karena format sudah ada, ini teksnya ada. Ya, nanti teksnya ada. Ya, tinggal kita kirim. Ya. Ini formatnya sudah benar, tinggal kita kirim. Ya, nanti pembahasan penggunaan variabel dan lain-lainnya ya akan kita buat dalam video detail tersendiri ya. Ini hanya tata cara penggunaan sebaran helper ya untuk merubah file Excel ya agar bisa langsung dipakai pada aplikasi sebaran. Lagi ya, seperti ini ya. Jadi tadi formatnya, pastikan formatnya di kolom A adalah nomor HP. Dimulai dengan kode negara, baru kolom B, C, D, E, dan selanjutnya ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, karena ini merupakan variabel yang wajib pada kolom A. Ya, gitu ya. Oke. Udah panjang. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan, nanti akan ada video-video selanjutnya yang berisi detail penggunaan fitur. Ini baru fitur-fitur yang ada dan cara menggunakan sebaran helper untuk convert nomor kontak ya dari Excel ke CSV yang bisa langsung dipakai. Oke, terima kasih. Ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.